Leluhur itu kan pasti mencari bibit yang baik. Bibit yang baik itu akan mengeluarkan cahaya yang bagus. Nah kalau cahayanya nggak bagus ya malah mungkin dipilih leluhur kan gitu kan. Ketika ada orang yang sebenarnya sudah mempunyai genetika yang bagus dari kecil, tapi pada predikatifnya secara kasunyatan perjalanan hidupnya dia tidak mampu memperbaiki dan memproses diri untuk menjadi cahaya yang baik, maka leluhur itu akan lari mencari bibit yang lain. Namun ketika kita nggak punya genetika ya dari leluhur yang kita, tapi kita mampu melakukan secara predikatif dengan tindakan-tindakan dengan 5 kunci itu tadi, secara otomatis bisa ya? Tiba-tiba ger kok untuk suara Pak Edi satu ya. Dan ketika kita mengharap jangan kita berharap-harap ini ben CDR, malah leluhur itu nggak pengen orang yang ingin karena karsa itu timbul dari karsa itu nggak respect malah. nah, itu makanya dalam ilmu Jawa itu utamakan kewajiban daripada menuntut hak. Lah wong kewajiban urung dilakoni njaluk hak kan gitu. Ya toh? Nah gitu. Kedatangan leluhur tidak bisa diminta. Karena ketika kita meminta harapan itu tumbuh dari karsa, dan karsa itu akan menghasilkan rasa pamrih. Gitu. Ujung-ujungnya apa jenenge yang namanya punya keinginan pamrih nah. Tapi bisa ya Mas Tinus, misalnya kita meminta tapi Mas ya nyadong lah, nyadong apa sih Mas? Misalnya ya mendapat titisan lah, Gak bisa nggak karena bisa. itu pilihan Mas. Nah bagaimana kita agar menjadi orang yang terpilih, pinilih ya ya. Nah, kita lakukan kewajiban dulu, jangan memikirkan hak. Ketika kita masih memikirkan hak, tidak ada ketulusan di dalam diri, karena ada tendensi ya. Ana buntute ya. Orang kalau mempunyai keinginan karena ada pasti ada buntutnya. Nek orang tidak keturutan keinginannya, yang timbul apa? Orang kalau menginginkan sesuatu, kalau kita tidak tercapai sesuatu kan mesti buntutnya nempak ya. Buntutnya nyampluk kiwa tengen ya. Nah gitu loh, tahu maksudnya? Siap. Gitu. Marah-marah, akhirnya ngomongin di belakang, wah gini, nah timbul pikiran negatif lagi, gitu. Timbul kebencian lagi, akhirnya timbul energi yang negatif, akhirnya energi negatif menghasilkan karma buruk. Nah karma buruk akhirnya kita mendapatkan karma ketika karma datang menyalahkan keadaan pada kelakuannya apa itu kan gitu. Makanya itu makanya lakukan tindakan berdasarkan kita kewajiban berdharma. Hidup itu kan harus punya berdharma. Berdharma itu adalah kewajiban. Nah, kewajiban itu didasari dari kesadaran diri. Nah, kenapa kita harus mempunyai kesadaran diri? Lah apa urip ya mau tekojut apa sing gawe awake dhewe? Apa dunia iki sing gawe mbayar dhewe. Nah, kesadaran diri apa loh? Kita makanya ketika kita menyembah lautan, kita ada yang menghina, bilang menyembah berhala. Yang menghina itu tidak tahu diri. Nah gitu, ya kan? Ketika kita sedekah bumi dianggap itu kafir. Yang mengatakan itu adalah orang yang tidak tahu diri. Ya betul. Manggone butuh lama. Ya. Oh iya Mas Tinus. Makan tumbuh dari tanah. Kita makan sehari-hari, ya kita butuh. Kita sadari itu. Makanya aku pernah bilang, ketika kita minum itu kita sadari. Wah
rasane kopi iki ya enak tenan ya. Nah, iki rasane pahit tadi lagi. Ya, rasane sedep apa sedep nikmat gitu. Lah, kok iso dadi kopi mergo enek bahan. Ya. Terus kita berdiam diri di bawah pohon beringin misalnya. Wah, seger piye nanti. Enak wit-witan. Rasanya enak wit-witan ya panas ya. Kan kita sudah memayungi kalau sama itu tanaman itu. Makanya dengan keadaan seperti itu kita harus mempunyai pola pikir yang namanya hamemayu hayuning bawono. Nah, sedekah alam itu adalah hamemayu hayuning bawono. Nah, itu tumbuh dari mana? Hamemayu hayuning diri. Ketika kita bisa memayu hayuning diri, otomatis kita akan memberikan hamemayu hayuning wono, juga hamemayu hayuning sasama atau sasono. Nah, kita menghidup. Oh ternyata ketika kita duduk di bawah pohon itu sejuk ya. Berarti penting kan? Zaman saiki malah kita didoli, jadek duwe dilempit kan ngono kan. Lebokke ning ATM kan ngono ta. Akhire apa bisa seneng ya toh. Tukok kae tukok kuwi bar iki wah aku iso ndek mobil akhirnya mbok ikuan diri oh aku iso lho ngene iki nah ya nggih orang kalau orang merasa mampu dari jalannya itu sudah lain iya gimana wong masa ora duwe misalnya wong enggak punya nah, ketika kaya wah aku omongannya sudah bisa merasa mampu. Nah itu jebakan-jebakan yang seperti itu yang kita waspadai kan itu. Makanya kan saya kembalikan pada ajaran budi pekerti luhur orang Jawa ya kan. Makanya di zaman ini penagihan perjanjian eyang sabdo palem ini yang dikembalikan. Manusia harus bisa berhamemayu hayuning diri. Ketika manusia bisa berhamemayu hayuning diri, maka dia akan bisa mampu hamemayu hayuning bawono, hamemayu hayuning sasono. Nah, hamemayu hayuning bawono itu apa? Diartikan hamemayu itu artinya diambil kata dasar adalah ayu. Ayu itu adalah keindahan. Ha itu artinya suatu kata kerja. Ya, mengindahkan bawono. Kita mengindahkan alam semesta ini. Hamemayu hayuning sasono, kita mengindahkan sesama kita. Dengan cara apa? Tepo sariro, rananing sariro, bagi ini teman. Nggih. Untuk orang untuk sariro, hamemayu hayuning diri, kita mempercantik diri kita. Tapi yang sekarang ya dicantikin ragawinya. Ketika kita mampu mempercantik jiwa kita, otomatis raga kita juga akan terawat. Tapi ketika orang mempercantik ragawinya, belum tentu jiwanya bagus karena wadah. Barang nek wadah ya apik durung terurani sini apik. Nggih. Itu zaman sekarang kan ya makanya dibilang orang hanya memandang sebelah mata itu kan zaman sekarang kan gitu. Sing di sawam njaba netok kan gitu kan. Makanya menilai keburukan dan ketidakburukan orang lain itu kan zaman sekarang hanya sebatas kulit gitu. Makanya ilmunya ilmu kulit juga. Makanya itu dikembalikan agar manusia semua di Nusantara ini biar memahami ilmu daging kan wah ini daging semua kan rasanya enak kan gampangannya seperti itu. Nah makanya ini saya kembalikan dengan perjanjian yang Sabdo Palem dengan angka kunci 729 kalau disatukan menjadi angka 9 itu adalah awal menuju suatu kejayaan. Karena kejayaan itu sifatnya ada dua, fisik dan non fisik. Ya kan? Pembersihan secara fisik, pembersihan secara jiwa. Ya. Kalau di dalam pewayangan itu disimbolkan senjatanya Antasena dengan Wisanggeni. Ya. Ketika Wisanggeni dan Antasena sebelum Baratayuda dimulai, disuruh sama sang yang menang dan diberikan satu senjata yang namanya Godo Inten, ya kan? Untuk membunuh siapa? Batara Kala dan Batara Durga. Batara Kala dan Batara Durga itu adalah angkara murka.
Nah, target utama dalam bencana korban ini yang menjadi pembersihan ini adalah angkara murka. Angkara itu keegoan, keemosional, keakuan. Angkara murka itu adalah kemurkaan itu sendiri, merasa tidak cukup dengan apa yang ada. Makanya wong Jawa ngajari wong urip iku kudu narima, kan gitu kan. Akeh sithik kudu diterima. Nah, makanya kembali, kenapa disinggulkan godho inten? Intan itu adalah logam paling keras, batu mutiara yang paling keras, ya kan. Dan ketika dilihat itu bening sekali, beningnya melebihi beningnya air malahan, bahkan cahayanya bisa mengkilau, berkilau indah, keindahan. Nah, dengan kebeningan itu, kebeningan jiwa itu, orang akan mempunyai cahaya yang sangat indah sekali, ya. Dan bisa ketika mendapatkan cahaya, pancaran itu menjadi indah, pancawarna. Makanya kan belian itu warnanya pancawarna, macam-macam, putih tapi bisa menghasilkan cahaya apa aja. Magiku ini, ya kan? Kalau orang Jawa ngarani poncowarna, dalam arti aneka warna. Dasarnya sana. Nah, dengan kerasnya itu, nah ini untuk memukul gada itu. Makanya di dalam Antaséna dan Wisanggeni itu gambarannya Isa Al-Masih membersihkan dengan jiwa itu, dengan cahaya kebeningan yang menghasilkan cahaya indah itu sendiri. Cahaya indah itu adalah bidangnya surgawi, nirwana. Ya kan? Antaséna kebeningan ini. Nah, ini pemukul, ini simbol air yang keras. Nah, itu sifatnya fisik dan non fisik. Ya, pertama dibersihkan secara jiwa yang non fisiknya, yang si fisiknya adalah yaitu tadi. Antaséna itu ibaratnya kalau Wisanggeni itu Isa Al-Masih dengan pembersihan cinta kasih, ilmu cinta kasih. Nah, sing Antaséna itu yang disifatkan adalah Nabi Khidir, penguasa samudra. Lah Wisanggeni itu, makanya Wisanggeni dibilang itu titisannya sang yang menang. Maka dibilang Isa Al-Masih, kalau orang Nasrani dibilang putra Allah. Wis padha wae to, Mas. Cuma istilah. Antaséna itu Nabi Khidir penguasa samudra, ya wis bani plus. Air yang sifatnya keras. Nabi bening. Nah, itu simbol dua sifat fisik dan non fisik. Maka di dalam pewayangan ini kedua peran itu diberikan senjata yang namanya godho inten. Yang keras itu memukul yang keras, yang fisik untuk memukul yang itu dengan ada kata istilah muncul menang tan ngasorake, digdaya tanpa aji. Ya. Dengan kasih itu sendiri. Ketika kita bisa menang tanpa ngasorake itu kita menang tanpa merendahkan. Luruk tanpa bolo. Luruk tanpa bolo itu dengan kita sendiri, kita bisa merangkul semua, menciptakan kedamaian, kerukunan. Akhirnya tercipta keharmonisan. Keharmonisan tercipta kedamaian. Ya. Digdaya tanpa aji. Ya. Kita ilmu digdaya tanpa aji, Mas. Ilmu bejo. Ya, kita sakti. Orang bejo itu sakti loh. Ya, toh. Paling sakti ya. Tapi nggak punya aji-aji. Gitu. Kayak itu orang bejo. Nerimo. Nah, itu tadi. Makanya nguruk tanpa bulu itu ya kasih itu tadi. Energi kasih, cahaya kasih, pancaran kasih itu yang bisa menyelamatkan diri kita. Akhirnya kita mempunyai saudara yang banyak. Akhirnya musuh menjadi teman, saudara. Nah, itu nguruk tanpa. Menangkan ngasorake, kita tidak merasa diri besar diri, ego diri. Ya. Dengan cara itu, dengan sikap kerendahan hati, kita akan disayangi oleh banyak orang. Karena orang itu pasti memikir salut ya, orang kok orangnya seperti itu, kok rendah hati. Ini anak ngawang ngomong tinggi hati kalau yang nganyel gitu Mas. Beda kalau jenengan bertemu dengan orang yang nanti, iya Mas. Nah, makanya orang Jawa mengajarkan tentang kehidupan yang penuh tata krama, sopan santun, Anda pasor.
nyun sewu badhe nderek tengking ya kan, orang Jawa. Ya, gitu. Nah itu budi pekerti Jawa yang harus perlu kembali dibangun kembali, dibangkitkan kembali. Untuk apa? Hamamayu hayuning pawono itu sendiri. Makanya kenapa di dalam serat Sabda Palong Loyo Genggong itu pepesti ini nusa wis tekan janji kapitung jaman lagi mau. Terus kapitung 500 warsa bakal bali marang Gomo Budi. Gomo Budi itu dalam arti ageman, kita harus mempunyai busana itu sendiri ya. Berarti ini sudah ada 500 tahun atau lebih ya. Itu kan orang dulu kan hitung-hitungannya kan rata-rata orang tuh saklek 500 perkiraannya gitu kan. Karena perhitungan itu orang dulu itu bukan pakai angka, tapi perjangkaan kira-kira sama ini loh gitu.